Tiga manusia paling misterius dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran serta hadis ada pembahasan mengenai tiga sosok manusia paling misterius. Hal ini karena dipersangkakan oleh sejumlah ahli tafsir bahwa sejumlah tokoh tersebut dianggap memiliki umur yang abadi. Tapi benarkah keadaan tersebut demikian? Tiga tokoh manusia tersebut sampai kini masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar orang. Contohnya saja, apakah memang tiga manusia yang dianggap paling misterius ini masih hidup sampai dengan sekarang? Apalagi banyak ceritanya sendiri yang berkembang di masyarakat khususnya umat Islam. Dua di antaranya adalah golongan orang kafir, sementara satu orang manusia lainnya dianggap dari golongan orang soleh. Tokoh pertama adalah berkaitan dengan Nabi Khidir yang dianggap memiliki umur panjang. Dianggap masih hidup sampai dengan sekarang yang nama lengkapnya Balya bin Mulkan. Nabi Khidir bisa saja membuat bekas pijakan kakinya tumbuh rumput yang subur di padang yang tandus atas izin Allah. Dikatakan pada berbagai kisah jika Nabi Khidir hidup karena pernah meminum air di Telaga Keabadian saat ia menjelajah bersama Raja Zulkarnain di sebuah tempat yang dekat dengan Gunung Kaf. Ulama berpendapat jika Nabi Khidir masih hidup karena tidak dijelaskan perihal kematiannya sendiri. Tetapi jika melihat dalam Al-Quran, tepatnya di Quran Surat Al-Anbiya ayat 34, maka dijelaskan mustahil jika Nabi Khidir masih hidup. Apalagi di Surat Ali Imran ayat 185, di sana juga menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang mati. Secara tidak langsung hal tersebut juga menggambarkan Nabi Khidir yang merupakan seorang manusia biasa. Namun terlepas dari semua itu, bagi Allah mampu untuk melakukan sesuatu di luar nalar manusia, termasuk memberikan penangguhan umur panjang bagi siapa saja yang ia kehendaki. Manusia paling misterius kedua yang ada yaitu berkaitan dengan kisah Samiri, yakni salah seorang pengikut Nabi Musa. Akhirnya membuat patung anak sapi dari emas dan dianggap bisa bersuara. Saat itu banyak beranggapan jika dirinya ini termasuk dalam golongan Dajjal, karena bisa dianggap memiliki mujizat seperti itu. Padahal dari berbagai kisah diceritakan jika Samiri sendiri bisa melihat malaikat karena saat kecil ia dititipkan di goa dan dijaga langsung oleh malaikat Jibril. Setelahnya Nabi Musa mengusir Samiri dari kaumnya dan tidak jelas kemana ia pergi. Maka dari itu ada yang menyatakan jika ia bersembunyi di segitiga Bermuda yang dipercayai sebagai salah satu tempat keluarnya Dajjal. Tapi jika melihat dalam Al-Quran dan hadis Rasul bahwasanya Dajjal serta Samiri ini adalah sosok yang berbeda. Dalam sebuah kisah disebutkan lokasi keberadaan Dajjal saat ini. Dalam keterangan dari buku yang berjudul Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, Nabi pernah menyebutkan bahwa Dajjal berlokasi di suatu pulau sekitar Laut Yaman. Informasi mengenai tempat berdiam dirinya Dajjal ini diketahui melalui sebuah hadits dari Fatimah binti Qais. Dalam hadis tersebut, diceritakan tentang salah seorang sahabat Nabi yakni Tamim Ad-Dari yang pernah bertemu Dajjal dan Al-Jassasah pada masa Rasulullah. Ketika Tamim Ad-Dari menemukannya, Dajjal dalam kondisi terbelenggu kedua tangan hingga lehernya. Sedangkan kedua lutut hingga mata kakinya terikat dengan rantai besi. Beliau melanjutkan sabdanya, artinya, cerita Tamim sangat menakjubkan hatiku, sangat sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Makkah. Ketahuilah, Dajjal ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, melainkan dari arah timur. Dia akan muncul dari arah timur, dari arah timur. Fatimah binti Qais berkata, aku hafalkan ini dari Rasulullah sendiri, hadis riwayat Muslim. Ketiga manusia paling misterius dalam Al-Quran dan hadis adalah Ibnu Sayyad. Suatu ketika, berita Ibnu Sayyad dan keberadaannya menyebar luas sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah bersama sebagian para sahabat di antaranya Umar bin Khattab kemudian pergi mencarinya. Mereka menemukan pemuda itu sedang berkumpul dengan beberapa kawannya di sebuah benteng di Madinah yang disebut-sebut milik Bani Makhalah. Ketika itu, Ibnu Sayyad tidak menyadari kehadiran Rasulullah bersama para sahabat.
Rasulullah lalu menepuk punggung di sekitar kedua pundak Ibnu Sayyad dengan tangan beliau. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya, apakah dirinya beriman bahwa beliau sebagai utusan dari Tuhan alam semesta? Maka Ibnu Sayyad berkata kepada Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan bagi orang-orang Arab. Ibnu Sayyad hanya mengakui bahwa Rasulullah diutus untuk orang-orang Arab saja, bukan seluruh alam semesta. Ia justru balik bertanya kepada Rasulullah, apakah beliau beriman kepada dirinya sebagai utusan yang datang dari Tuhan alam semesta? Rasulullah lanjut mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengujinya. Ibnu Sayyad mengatakan, aku melihat singgasana di atas air. Rasulullah lalu bersabda kepadanya, engkau melihat singgasana iblis di atas laut, bagaimana pendapatmu? Ibnu Sayyad berkata, aku melihat 2 orang jujur dan seorang dusta, atau 2 orang dusta dan 1 orang jujur. Pendapat yang dilontarkan Ibnu Sayyad saat menjawab pertanyaan Rasulullah rancu dan campur aduk antara kebenaran dan kedustaan. Rasulullah pun bersabda kepadanya, urusanmu telah campur aduk. Umar Sulaiman Al-Askar mengatakan, Ibnu Sayyad memiliki kepribadian yang kuat, meskipun jelas dia penuh dengan kesesatan, kerancuan, dan kerusakan. Dia tidak merasa takut dengan kedatangan Rasulullah dan sebagian para sahabat kepadanya. Dia juga tidak melarikan diri seperti halnya kawan-kawannya yang lain. Selain itu, Ibnu Sayyad juga tidak ragu dan tidak takut sedikit pun saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Rasulullah. Umar bin Khattab sampai geram mendengar perkataan Ibnu Sayyad, dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menebas batang leher Ibnu Sayyad. Sementara itu, mengenai apakah Ibnu Sayyad memang Dajjal, Nabi bersabda, jika dia adalah Dajjal, maka engkau tidak akan mampu mengatasinya. Sedangkan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada baiknya bagimu untuk membunuhnya. Kisah pemuda Yahudi yang mengaku sebagai Dajjal tersebut juga termaktub dalam Sahih Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyrat As-Sa'ah bab Zikru Ibnu Sayyad. Tapi sebagian ulama berpikir bahwa mungkin saja ia merupakan sosok Dajjal, tetapi bukanlah Dajjal akhir zaman, melainkan hanya Dajjal kecil. Hal tersebut bisa dipastikan mengingat Ibnu Sayyad pernah tinggal di Madinah, kemudian salah seorang yang pernah bercerita bahwa ia telah bertemu Dajjal di sebuah pulau yang terdapat di tengah lautan. Ini sangat berbeda dengan kisah Sayyad, apalagi Dajjal diketahui tidak bisa memasuki kota Madinah yang dianggap sebagai kota suci. Semoga kisah berikut dapat menambah keimanan kita semua kepada Allah akan adanya hari kiamat, yang mana sebelum terjadinya kiamat, akan ada beberapa tanda yang Allah turunkan sebelum terjadi kiamat kubra. Salah satunya kemunculan Dajjal.